Baiklah, kita akan masuk pada sesi berikutnya tentang jenis-jenis vaksinasi yang akan diberikan dan bisa diberikan pada jamaah haji yang akan menjalani ibadah haji. Yang pertama adalah vaksin meningitis. Meningitis ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh karena bakteri meningokokal. Dan bakteri ini adalah golongan bakteri gram negatif, sering menyerang pada usia muda dan pada usia lanjut. Pada daerah yang epidemi seperti di sub-Saharan, ini kejadiannya 1000 per 100.000 penduduk, masih cukup tinggi. Sementara kalau di daerah yang non-epidemi seperti di Indonesia ini, setengah sampai 10 per 100.000 penduduk. Penyakit meningitis yang disebabkan oleh karena bakteri meningokokal ini saat ini menjadi penyakit yang endemis di daerah-daerah tertentu. Kurang lebih case fatality rate-nya sekitar 5-20%. Dengan insiden terbanyak pada usia muda dan usia lanjut. Serta lokasi yang terbanyak ada di daerah sub-Sahara yang sering kita sebut sebagai meningitis belt. Sementara waktu yang sering untuk menyebabkan terjadinya infeksi terjadi pada saat musim panas. Yang perlu dikhawatirkan pada infeksi meningokokus ini adalah adanya carriers yang asimptomatik, pembawa yang tanpa gejala, yang bisa memberikan resiko menginfeksi orang lain. Untuk itulah mengapa pentingnya tindakan-tindakan preventif agar tidak terjadi spreading atau penyebaran yang bisa menyebabkan kondisi menjadi epidemi, tidak lagi endemi tetapi menjadi epidemi karena melibatkan banyak region di tempat lain. Tadi saya mengatakan ada meningitis belt. Mengapa meningitis belt? Karena bentuknya hampir seperti daerahnya itu seperti belt, seperti sebuah lingkaran begitu. Ada di daerah sub-Sahara. Ini merupakan daerah yang endemis infeksi meningitis dengan faktor resiko tertinggi saat bulan-bulan panas atau bulan yang kering, yaitu sekitar bulan Desember sampai dengan bulan Juni. Untuk itulah mengapa semua jamaah haji, baik dari negara manapun di dunia ini, asal akan datang ke Arab Saudi, diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi meningitis. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang. Yang pertama, karena Arab Saudi berdekatan dengan daerah sub-Sahara. Yang kedua, ada resiko penularan lewat pasien-pasien yang asimptomatik, yang carriers, yang membawa bakteri ini. Yang ketiga, profil dari jamaah haji kita sendiri yang memang berusia lanjut dan punya komorbid yang memiliki resiko untuk bisa terinfeksi lebih tinggi dibandingkan pada usia-usia yang lebih muda. Untuk itulah mengapa jamaah haji kita wajib mendapatkan imunisasi meningitis. Jamaah haji dari tempat atau negara lain pun juga diwajibkan hal yang sama berkaitan dengan resiko terjadinya outbreak. Mengapa? Ya, karena jamaah haji berasal dari seluruh dunia dan yang kedua Arab Saudi bertangga dekat dengan daerah sub-Sahara. Penularan dari infeksi meningokokus ini mudah sekali terjadi karena sama dengan infeksi-infeksi
yang berasal dari saluran nafas melewat droplet. Dan droplet ini bisa dibawa oleh pasien-pasien yang asimptomatik yang carriers tadi. Pasien-pasien yang asimptomatik, batuk, ataupun berbicara itu bisa menyebabkan resiko berpindahnya infeksi dari yang carrier ke orang lain yang kalau daya tahan tubuhnya sedang rendah bisa terinfeksi. Masa inkubasinya kurang lebih sekitar 2-10 hari. Kita menegakkan diagnosis dengan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Kita akan menemukan nanti bakteri tersebut akan masuk di mukosa nasofaring, kemudian secara hematogen akan menyerang ke seluruh tubuh dan akan menyebabkan infeksi di otak yang menyebabkan nanti gejala-gejala yang sering kita sebut sebagai rangsang meningialnya positif. Kita tahu bahwa pada saat musim haji kurang lebih ada lebih dari 2 juta orang berkumpul pada satu waktu yang sama. Saat di Arafah yang merupakan puncak haji, kurang lebih sekitar 3 juta jamaah haji, baik yang berasal dari Arab Saudi sendiri maupun dari berbagai negara di seluruh dunia. Kurang lebih ada 140 negara yang akan datang ke Mekah untuk menjalani ritual haji setiap tahun. Karena adanya riwayat outbreak pada jamaah haji, outbreak meningitis, maka disepakati bahwa seluruh jamaah haji wajib mendapatkan vaksin meningitis. Vaksinnya yang seperti apa? Kita mensepakati para ahli bahwa vaksin yang diberikan untuk jamaah haji adalah vaksin yang jenis ICY. ICY ini adalah jenis dari bakterinya. Mengapa? Ya karena daerah Sub-Sahara dan Arab Saudi terbanyak adalah bakteri jenis ICY ini. Kita tadi melihat ada ICY vaksin. Apa sih ICY vaksin itu? Ini adalah vaksin yang diberikan sesuai dengan serotype dari bakteri Meningococcus itu sendiri. Kita bisa melihat di sini penyebaran serotype bakteri Meningococcus yang menyebabkan meningitis di seluruh dunia. Di daerah Afrika itu kita lihat yang terbesar ini 78% ini adalah harus ada serotype A. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini ada yang W. Kemudian ada juga yang C dan ada juga yang Y. Sehingga vaksin yang dikembangkan minimal harus mengenai serotype A, C, W, dan Y. Ini adalah vaksin wajib bagi jamaah umroh maupun jamaah haji. Setiap pasien yang berusia di atas 15 tahun, kalau mau berangkat umroh dan haji, wajib diimunisasi. Jika di bawah 15 tahun, ada penambahan yaitu vaksinasi polio. Mengapa? Karena polio ini masih menjadi endemis di beberapa negara, utamanya di daerah Afghanistan dan Pakistan. Sehingga jamaah haji yang berusia di bawah 15 tahun wajib mendapatkan vaksinasi tambahan yaitu vaksinasi polio. Kita mengenal ada beberapa jenis vaksin yang beredar yang bisa berperan pada serotype ICY. Ada yang MCV,
ini untuk usia 2-55 tahun. Biasanya kita gunakan yang MCV4 ini untuk anak-anak yang berusia di bawah 11 tahun. Ada juga yang MPV S4 atau Menomon. Ini untuk usia di atas 2 tahun dan sering kita gunakan untuk yang berusia di atas 55 tahun. Kemudian yang digunakan di Indonesia adalah MenACYY CRM atau yang Menveo. Ini bisa digunakan untuk usia 11-55 tahun dan bisa juga digunakan untuk usia di atas 55 tahun. Vaksin ini selalu ada isu tentang kandungan babi. Alhamdulillah yang MenACYY yang Menveo ini yang sudah dinyatakan halal oleh MUI sudah tidak ada kandungan babinya, sehingga aman bisa digunakan untuk jamaah haji yang akan berangkat beribadah haji dan terlindungi dari meningitis. Kita tahu bahwa MenACYY CRM yang digunakan di Indonesia ini merupakan konjugat yang berisi 4 serotype. Kemudian bisa digunakan pada anak-anak dan dewasa. Memiliki kemampuan untuk melindungi dalam jangka waktu 36 bulan. Artinya, setelah 36 bulan, seseorang yang ingin berangkat umroh lagi wajib mendapatkan vaksinasi ulang. Mengapa? Karena sudah tidak ada lagi kemampuan untuk menangkal infeksi meningitisnya lagi. Setelah 36 bulan, daya ingat sel T memorinya sudah hilang. Sehingga jika terjadi infeksi akan terlambat. Untuk itu, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan mensyaratkan tidak 36 bulan, tetapi dalam 24 bulan. Setiap 2 tahun, jika mau berangkat haji lagi atau berangkat umroh, wajib mendapatkan imunisasi ulang meningitis. Pada daerah-daerah tertentu, pada daerah-daerah yang endemis, misalnya di Sub-Saharan tadi, vaksin ini bisa juga diberikan secara rutin. Dia diberikan pada usia 2-6 tahun, bahkan bisa digunakan pada usia lanjut kalau terlambat divaksin. Kalau daerah endemis, anak-anak sudah langsung divaksin. Saat masih usia 2 tahun, sudah divaksin dan diulang setiap 5 tahun. Untuk daerah endemis. Untuk daerah non-endemis, Indonesia revaksinasi 2 tahun atau 24 bulan. Ini kita lihat tadi jadwal imunisasi yang dikeluarkan oleh PABDI, disebutkan bahwa untuk meningitis waktunya adalah pengulangannya 2 tahun. Setiap 2 tahun harus dilakukan revaksinasi jika kita ingin datang ke daerah yang endemis meningitis. Kapan harus diberikan? Minimal 10-14 hari sebelum berangkat ke daerah endemis. Artinya kalau mau berangkat haji minimal paling akhir itu adalah 2 minggu sebelum berangkat. Idealnya 1 atau 2 bulan sebelum berangkat. Sehingga saat berangkat sudah terbentuk sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit meningitis. Untuk cara pemberiannya diberikan vaksin secara intramuskuler di daerah deltoid sebanyak 0,5 cc. Dan tadi waktu pemberian maksimal adalah 2 minggu sebelum keberangkatan. Antibodi akan terbentuk 2 minggu setelah penyuntikan dan kekebalan bisa berjalan selama
36 bulan. Indonesia menggunakan waktu 24 bulan atau 2 tahun wajib dilakukan revaksinasi jika ingin bepergian ke daerah endemis. Bagaimana kalau tidak divaksin? Bagi jamaah haji atau jamaah umroh yang tidak mau divaksin meningitis, maka ada 2 resiko. Yang pertama adalah resiko jamaah tadi terinfeksi di sana. Yang kedua, resiko jamaah haji atau umroh ini menjadi carrier, membawa bakteri meningitis ke Indonesia, ke daerah asalnya, sehingga bisa terjadi outbreak di daerah tersebut, bisa terjadi infeksi meningitis di daerah tersebut. Untuk itulah mengapa wajib pada calon jamaah haji maupun calon jamaah umroh untuk mendapatkan vaksinasi ini. Karena ada 2 resiko tadi. Resiko terinfeksi di sana, yang kedua resiko menjadi carrier. Ini yang harus diwaspadai. Apakah efek samping dari vaksinasi meningitis? Efek samping pada umumnya ringan. Hanya merupakan reaksi lokal saja, nyeri di tempat suntikan, atau kemerahan, atau gatal. Kadang didapatkan demam yang tidak terlalu tinggi, namun ini jarang didapatkan. Insya Allah vaksinasi meningitis cukup aman bagi calon jamaah haji maupun calon jamaah umroh pada usia di atas 2 tahun sampai di atas 55 tahun. Siapa yang harus divaksin? Mereka yang bepergian ke daerah endemis meningitis wajib divaksin. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah calon jamaah haji, yang kedua calon jamaah umroh atau calon tenaga kerja yang akan bekerja di daerah endemis, termasuk di daerah sub-Saharan Belt tadi. Termasuk juga wisatawan ataupun pelajar yang belajar di daerah-daerah tersebut. Wajib mendapatkan vaksinasi. Bahkan kalau mereka tinggal dalam jangka waktu yang lama, mereka juga wajib mendapatkan revaksinasi di daerah tempat mereka tinggal di daerah endemisnya tersebut. Kita akan melanjutkan pada part berikutnya vaksinasi yang lainnya.